Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung turun tangan untuk memberangus praktik pengoplosan beras. Bareskrim menaikkan status hukum ke penyidikan setelah memeriksa 3 produsen dan 5 merek beras yang diketahui menjual produk tidak sesuai mutu di kemasan. Untuk mendalami temuan di lapangan, pada hari Senin ini penyidik Satgasus P3TPK akan memeriksa 6 perusahaan produsen beras. Ke-6 perusahaan ini akan dimintai keterangan seputar mutu beras yang dijual, apakah sesuai standar nasional Indonesia, termasuk apakah harga jual sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Pemeriksaan terhadap 6 perusahaan ini diharapkan bisa mengungkap praktik pengoplosan beras agar konsumen tidak tertipu label dan kualitas pangan tetap terjaga sesuai standar yang berlaku. Tim TV One mengabarkan. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 3 produsen dengan rincian yaitu PT PIM, merek Sanai, PT FS, merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen, serta toko SY dengan merek Jelita maupun anak kembar. Berdasarkan hasil penyelidikan, telah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana, sehingga dari hasil gelar perkara kita, status penyelidikan kita tingkatkan menjadi penyidikan. Selanjutnya, penyidik melakukan tindakan upaya paksa, yaitu pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 14 orang, pemeriksaan terhadap ahli analisa beras Kementan, ahli perlindungan konsumen, penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti, bersama dengan tim Puslap 4 Polri. Kejaksaan sudah melakukan pemanggilan untuk terhadap 6 perusahaan. Yang pertama PT Wilmar Padi Indonesia, yang kedua PT Food Station, yang ketiga PT Belitang Panen Raya, keempat PT Unifood Candi Indonesia, kelima PT Subur Jaya Indotama, keenam PT Sentosa Utama Lestari Java Group. Tujuan dari proses hukum yang kita lakukan dengan harapan kedepannya dapat mengembalikan proses atau ekosistem distribusi dan penjualan beras dilaksanakan dengan sesuai ketentuan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, ini persoalan beras oplosan kembali mencuat ya. Betul. Jadi don't judge the book by its cover, biasanya kan arahnya positif. Jadi kemasannya nggak bagus tapi isinya bagus. Ini terbalik nih. Kemasannya bagus, premium, tapi isinya oplosan. Malah oplosan. Dan kalau kita lihat berita tadi, mungkin bagi sebagian orang yang sedang menjalani diet, itu wah beruntung ya, saya udah nggak makan nasi. Tapi kalau saya, masyarakat Indonesia seluruhnya, pada umumnya yang masih makan nasi, ini pasti merasa kesal. Iya, geram gitu ya. Dong ya. Nah, kita akan bahas mengenai kasus ini. Sudah hadir di studio ada Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Stadi, Penasehat Kapolri. Selamat pagi, Pak Ari. Selamat pagi, Pak Arianto. Memang spesialis yang palsu-palsu. Ya, begitu ya. Kalau ini oplos ya, beras bukan oplosan, palsu. Ya. Kemudian ada Pak Trubus Rahardiansa, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti. Selamat pagi, Pak Rahardiansa. Sehat selalu. Ya. Kita mungkin tanyakan ke Pak Ari dulu ya, karena ini sudah dinaikkan ke penyidikan kasusnya Pak Ari. Tapi belum ditetapkan tersangka. Kira-kira apakah polisi sudah mengantongi siapa-siapa saja nih yang akan dijadikan tersangka dengan dinaikannya ke penyidikan? Saya yakin ya, karena begini, saya sangat lega sekali ini bahwa kejadian-kejadian yang sangat merugikan rakyat ini ya, dan ini sudah masif kan kejadian ini. Ini ibarat menurut saya ya sekarang ini ibarat kayak premanisme kemarin itu. Masif banyak ya. Tapi kemudian kan dibiarkan. Nah begitu ada operasi digebrak lah. Sekarang kan banyak sekali yang ketangkap. Ini sama juga dengan ini. Oplosan beras ini ya. Itu kejadiannya kalau di masa-masa lalu tuh sebetulnya sudah banyak ya. Tapi kan terbiarkan. Saya dulu pernah mengatakan ya. Kejahatan yang masif itu hanya bisa terjadi apabila terjadi pembiaran. Berarti kasus ini pembiaran, Pak Ari? Dulu-dulunya itu kayak itu nggak tersentuh oleh hukum kan. Karena apa? Karena yang namanya kejadian yang sudah masif kayak gini, apalagi ini kita bisa mengatakan mafia ya yang melakukan itu. Itu hanya bisa diberantas apabila ada kesatuan tindak daripada pimpinan. Nah sekarang ini bagus nih, Pak Presiden sudah menekankan, menterinya sudah ada, dan kemudian kemarin katanya sudah dibicarakan dengan Kapolri.
dengan Kejaksaan Agung. Sikat itu, karena mereka ini memang merugikan rakyat kecil gitu ya. Yang selama ini nggak pernah tersentuh kan gitu kan. Dan kalau masalah beras ini kan, itu kaitannya kan kalau dari dulu kan dengan kaitannya dengan pejabat-pejabat yang dalam kebijakan impor. Bukan hanya itu aja kan, itu yang menghambat dan sebagainya. Nah, ini sekarang ini saya tadi dengar ya penjelasan Bapak Menteri bahwa memang ini memang kejahatan ini memang terlalu sadis menurut saya. Karena apa? Sementara negara memberikan bantuan kepada rakyat untuk meningkatkan produk sudah naik, ternyata kok harganya kok kemudian kayak gitu. Ya? Ternyata yang menikmati mereka itu. Dan justru pelakunya kalau bisa dilihat ini pelaku besar ya Pak. Ini pelaku besar. Nah, ini pelaku besar. Makanya itulah pelaku besar kayak gini ini mereka kan nggak kelihatan, nggak seperti kejahatan yang vulgar ya. Kayak kejahatan kan kelihatan. Kalau ini kan kelihatannya nggak kelihatan. Mengoplos beras itu ya, itu kan berarti kan kalau saya bilang ini korupsi. Merugikan negara banyak kan. Negara kan dulu mensuplai pada ini. Kan dihitung-hitung itu. Nah, ini makanya saya pikir ini tindakan yang paling bagus ya sekarang ini. Apalagi polisi mau berani langsung nangkep sekian itu ya. Kemudian langsung naik penyidikan sudah pasti. Dan ini saya harapkan bukan hanya yang di sini aja. Di seluruh Indonesia harusnya serempak semua, sikat semua ya. Perkara itu nanti dibuktikan itu terbukti apa tidak. Ini masanya untuk menindak betul-betul supaya jangan sampai ya program Pak Prabowo yang sudah, saya pikir ya kemarin Pak Prabowo itu ngomong bahwa ini kita meningkat drastis gitu kan. Saya pikir hanya pencitraan, ternyata emang betul itu Pak. Peningkatannya drastis, tapi ini dirongrong sama ini, yang pedagang-pedagang ini. Kok kemudian harganya diboikot ya seakan-akan kan gitu. Inilah makanya menurut saya masa penindakan kepada masalah oplosan beras ini harus betul-betul serius dan diikuti oleh seluruh polisi, aparat seluruh Indonesia, termasuk juga yang tadinya itu membekengi atau melindungi secara tidak jelas itu, tolong berhenti. Itu kalau perlu itu sikat juga itu, yang membekengi, yang membiarkan itu. Ada indikasinya Pak? Saya dengar gitu, ada. Misalkan contoh ada seorang pedagang yang mestinya udah melanggar gini, tapi kemudian tidak berani ditindak dan sebagainya. Itu untuk sekarang ini patut untuk dicek. Apa benar kayak gitu apa enggak kan gitu kan. Ini masa yang terbaik sekarang ini ya untuk melakukan penindakan kejahatan yang menurut saya sangat masif yang selama ini terbiarkan oleh aparat. Oke, saya mau ke Pak Trubus. Pak Trubus, kalau melihat kasus ini celahnya di mana? Apakah di pengawasannya, alur distribusinya, atau seperti kata Pak Ari, pembiaran yang selama ini sudah dilakukan? Iya, menurut saya sih memang itu tiga-tiganya ya Mbak. Ada di celah aturannya sendiri, itu enggak, sebenarnya kita undang-undang pangan kan sebenarnya. Nah, siapa yang bertanggung jawab di situ? Tentu kan di situ kita ada banyak badan, Mbak. Sekarang ada Badan Pangan, ada Bulog, ada juga Kementerian Pertanian. Tapi yang jelas mengenai itu ada Kementerian Perdagangan, ada juga Satgas Pangan sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap itu. Nah, sekarang ada lagi Badan Gizi karena satu masalah kita yang nangani sampai lebih dari satu lembaga itu kan. Jadi sebenarnya itu yang jelas itu Kementerian Perdagangan, kemudian Badan Pangan yang membuat kebijakan, kemudian dari sisi itu pada Satgas Pangan, Mbak. Itu yang bertanggung jawab. Nah, yang kedua saya melihat memang ini ada upaya yang disampaikan tadi, ada pembiaran itu terjadi sudah lama, disinyalir sudah lama. Sejak kapan tuh? Ada yang mengatakan hampir 20-an tahun itu terjadi, jadi sudah lama dan sepertinya permainan dan itu ada di daerah ini misalnya udah kan dia sidaknya paling kalau mau lebaran, ya kan kalau mau tahun baru aja dalam 1 tahun itu. Selain itu kan nggak pernah disidak kan nggak pernah. Jadi dari situ kalau misalnya mau lebaran lah ada sidak kemudian mereka pura-pura hilang. Nanti berikutnya muncul lagi gitu. Jadi selalu berulang seperti itu. Karena itu menurut saya memang ada juga faktor distribusi. Distribusi itu karena di daerah A panennya pokoknya penuh lah gitu karena panennya bagus. Nah kemudian di daerah itu ada dibuat seperti kelangkaan gitu. Jadi harusnya itu ini kan distribusinya kan dengan kondisi logistik sekarang yang sudah bagus, infrastruktur di Pak Jokowi sudah mulai bagus. Itu sebenarnya kan nggak ada lagi istilah di sini daerah A kekurangan, daerah B kelebihan kan gitu. Harus semuanya ini ada yang mengawasi pemerintah, tapi ternyata enggak. Ya dibiarkan aja itu kekurangan supaya harganya naik. Berarti celahnya sudah dari level petani untuk melakukan pengoplosan beras ini dong Pak? Iya, levelnya udah level penggilingan, sudah langsung ke penggilingan itu. Jadi penggilingan sampai naik ke atasnya. Itu sudah
sudah ini. Jadi para pelaku pengusaha yang disebut serakah nomik oleh presiden itu sesungguhnya mereka dari level bawah sudah gitu. Karena itu kan sudah lama masif dan menganggap mereka bahwa misalnya beras yang namanya beras rusak dicampur dengan beras yang ini kan itu dipoles-poles, dikasih kimia apa sehingga warnanya putih, eye-catching lah kalau anak orang beli kan ya gitu. Jadi akhirnya beli itu kan cara seperti itu, tapi ada juga yang dicampur dengan bahan lain, misalnya dengan jagung, itu yang ditemukan ada. Nah, tapi ada juga yang sifatnya blended, betul-betul yang apa namanya campur yang harga mahal sama harga kecil dicampur yang murah. Nanti ujung-ujungnya apa? Dia jual harga ya premium semua gitu. Padahal itu harganya harga medium aslinya. Nah itu kan semua kemasan memang sengaja apa namanya ada unsur-unsur kesengajaan di situ untuk terjadinya atau berlangsungnya oplosan itu, Mas. Iya, ini gitu. Kan sebenarnya penemuan Kementan ya, yang harusnya menemukan kemudian melaporkan 212 merek. Nah ini kan patut diapresiasi juga ya. Tapi bagaimana memang selama ini jalur pengawasannya seperti apa? Sehingga akhirnya bisa masif dan lama terjadinya peredaran beras oplosan ini. Iya, kalau apa namanya pengawasannya sebenarnya kan itu sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah. Tanggung jawab ada di tangan pemerintah karena beras itu ini kan aneh ya kan sebenarnya beras itu kan hajat itu orang banyak. Harusnya itu urusannya negara gitu. Bukan diserahkan pada pasar. Minyak goreng serahin sama pasar ya udah harganya nggak karu-karuan karena pasar yang harusnya semua yang kaitannya hajat itu adalah ini apa pemerintah. Nah, pemerintah ini yang ada kalau di tingkat ini pemerintah daerah itu yang mereka melakukan sidak kan ada dinas-dinas perdagangan ada yang mereka melakukan ini apa namanya setiap hari lah gitu mestinya itu sudah ada cuman kan kadang-kadang ini daerah ini ada kepentingan-kepentingan untuk ini kan elit-elit juga bermain di situ karena apa karena itu keuntungannya menggiurkan dan bisa untuk kaitan dengan politik kedepannya juga jadi banyak hal yang memang bermain di situ Mas. Bahkan beras BUMD pun juga ada yang dioplos. Iya ada jadi semua mau BUMD beras yang semuanya jadi akhirnya masyarakat ini posisinya memang gini kelemahan yang kedua adalah masyarakat nggak pernah diedukasi. Masyarakat nggak pernah diberitahu ini loh beras oplosan seperti ini sebenarnya nggak pernah. Jadi masyarakat akhirnya beli yang terdampak akhirnya masyarakat yang namanya oplosan ya kalau oplosannya barang itu masih bagus masih oke tapi kalau misalnya buruk kan akhirnya berdampak kesehatan kan nggak pernah dikasih tahu seperti itu. Akhirnya masyarakat ya udah disuruh harganya apalagi kalau kemasannya dibikin eye-catching kemasannya begitu, packagingnya oke lah pokoknya. Yang penting promonya bagus begitu ya, bagus berasnya oke. Pandan wangi atau nama apa yang pokoknya bau-bau orang itu pengen beli gitu ya. Nah itu Pak, karena kemasannya bagus jadi masyarakat pun percaya dong. Karena ini kan sudah dikemas secara premium, kita membayar dengan harga mahal ya kita percaya dengan harga segitu dapatnya beras yang premium. Tapi kita akan lanjutkan pembahasan kita Pak Trubus dan juga Pak Ari, tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.